sebentar lagi kita akan melakukan kita dengan kebaktian. Saya sambut kamu semua dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap keluarga-keluarga yang hadir menghadiri Christmas pada tahun ini. Merry Christmas semua. Nampaknya pagi ini kita punya gembala berada di seberang laut di Pulau Banggi. Ya, apapun kita mengucap syukur juga bagi Setiasa Agung UPC Sabah yang hadir di sini, yaitu Pastor Nicholas. Tepuk tangan. Bagi Tuhan di atas segala Tuhan yang hadir di tempat ini, harapan kita agar kita senantiasa terus diberkati oleh Tuhan di atas segala Tuhan. Semoga tahun dalam Christmas kita pada tahun ini sangat bermakna dalam hidup kita. Tahun-tahun yang lepas itu merupakan tahun Christmas bagi kita juga sangat bermakna, tapi jadikanlah Christmas pada tahun ini sangat bermakna. Tuhan saja yang tahu apa yang kita perlukan, tapi kita percaya apabila kita datang kepada Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Raja Damai, yaitu sumber damai sejahtera kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita angkat tangan kita Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur akan kasih karunia-Mu Tuhan yang dilimpahkan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, Engkau lahir bagi kami. Engkau Tuhan menebus bagi kami Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan siapalah kami ini tanpa Engkau yang mati bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Engkaulah Tuhan kami yang hidup, yang hadir di tempat ini, yang memenuhi hati kami Tuhan Yesus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami serahkan masa tempat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Tuhan bagi pemimpin pujian, urapi Tuhan bagi yang baru yang akan menyampaikan firman-Mu, juga bagi setiap anak-anak yang hadir. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami melepaskan kuasa darah-Mu Tuhan, damai sejahtera, roh keperkasaan. Haleluya Yesus Kristus. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama muliakan Tuhan kita. Mari kita puji Dia. Haleluya. Dia hadir untuk kita semua. Amin. Mari katakan sama-sama haleluya.
Jamah kami Tuhan Yesus, pulihkan kami Tuhan. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku satu yang ku rindu bersekutu denganmu Tuhan, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku satu yang ku rindu bersekutu. Ya makanya kau bersekutu Tuhan dalam hadiratmu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Siapa kami Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan, ringankan setiap kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan Yesus. Oh yes God, oh Jesus, haleluya, haleluya Yesus. Aku yang kita rindukan, rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di Sekolah minggu Puji Tuhan, saya Pastor Maloni dan Sister Acin tidak sini, tapi saya menghargai peluang yang diberikan kepada saya untuk kongsikan Tuhan pada hari ini, dan saya bersyukur kesempatan indah ini dapat berdiri di hadapan jemaat yang mulia di hadapan Tuhan, mulia di hadapan para malaikat, di hadapan surga. Sebab apa yang telah kita lalui beberapa minggu lalu, kita sudah mendengar bagaimana jemaat di sini bukan hanya sebagai jemaat yang dibentuk, tapi jemaat yang membentuk pelayanan dan pelayanan di seluruh negeri Sabah. Satu tempat di mana jemaat Tuhan dimulakan di Sabah. Sebelum saya teruskan, saya minta Pastor Nicholas untuk memberi sepatah dua kata. Shalom, pagi dan selamat hari Natal. Saya sangat bersyukur kesempatan hari ini dapat datang sama-sama dengan
keluarga merayakan ini Natal dan beribadah bersama-sama. Saya percaya di mana kesempatan ini bukan selalu ada, tapi di mana kalau ada kesempatan yang saya mau dorong lah, di mana ada kesempatan bersekutu, kita perlu usaha datang sama-sama, bukan merayakan saja bersama, tapi untuk memberkati satu dengan yang lain, untuk memperingatkan satu dengan yang lain tentang Tuhan dalam hidup kita. Nah, itulah yang sangat-sangat saya rasakan, lah itu yang kita perlukan. Dan yang tadi lagu tadi pun bersekutu bersama dengan Tuhan itu, amen. Itu saja. Kalau kita bersekutu di mana ada hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan, dapat mengubahkan hidup kita. Bukan mengubahkan hidup kita, sangat-sangat diberkati, sebenarnya kita sudah pun diberkati, tapi yang mau diberkati oleh Tuhan adalah kerinduan, adalah kepercayaan, iman penuh kepada Tuhan. Ya, bukan semua khotbah, cuma saya ingatkan diri saya dan mau memberkati kita semua. Amen. Tuhan, mari kita masuk berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Mari kita melihat dahulu di Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6, 5 dan 6. Semua sudah ada di sana? Oke, dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama dengan suara kedengaran. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Sebab ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Mari kita angkat suara kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di saatnya Tuhan kami mau mendengar daripada-Mu Tuhan. Kamu membuka pikiran kami, membuka hati kami Tuhan Yesus, untuk menjadi tanah yang lembut, untuk menerima benih firman-Mu ditabur, supaya menjadi benih kebenaran yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan apapun ya Tuhan Yesus yang menghalangi Tuhan Yesus kepada firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami benarkan Tuhan Yesus, kuasa nama-Mu Tuhan Yesus Kristus akan menyatakan Tuhan kemenangan dan kelepasan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami menerima pewahyuan Tuhan. Amen. Silakan duduk. Silakan duduk semua. Kelahiran Yesus adalah satu cerita tradisi yang tidak boleh diubah, Suai. Banyak tradisi bangsa di dunia ini kan banyak ubah Suai sudah. Saya nampak pakaian tradisi rumus, ada sudah yang jadi macam itu, primadona punya baju. Ada sudah yang mereka pakai ubah dia punya baju, bukan lagi yang tradisional yang betul-betul kan kita pakai rumus. Begitu juga dengan kadasan semua. Dan ada yang satu hari saya mencari pakaian, sebab kami mau bagi itu, kita punya speaker dan bawa baju. Saya sudah dapat size dan baju. Saya dapat size, tapi saya tengok dia punya color dan dia punya pattern itu yang tradisional kan, sudah blend, macam tidak boleh kalau tengok kan macam yang kau nampak itu kuning saja semua, orange saja semua. Jadi saya bagi tahu Sister Suk, tidak maulah kalau boleh kalau tidak baju kita cari Aidela, dan bagi dia ada buat style sendiri, dan itu yang terjadi sebab
tidak boleh sudah di dibelas kasihan tuh pakaian tradisional rumus tuh yang macam kalau pakai kau jadi itu datin lah, primadona lah, tradisi. Dan kelahiran Yesus adalah satu tradisi, tapi dia tidak boleh diubah. Dia tidak boleh dimodify dengan menurut supaya relevan dengan peredaran zaman. Ada anak-anak cakap, oh dulu kami begini-begini, kami dulu, tapi sekarang lain. Tapi saya bagi tahu mereka, asal mengenai Yesus, jangan kamu cakap ini Gen Z lah, Alpha lah, Omega lah, itu zaman kuno lah, itu zaman itulah, itu zaman batu. Tidak boleh dibezakan. Ataupun ya cerita tentang Yesus atau tentang kelahirannya tidak boleh dibezakan dengan apapun yang ada ataupun yang terjadi di muka bumi ini. Dulu saya seorang Kristen dan saya percaya dan saya sangat kuat iman, tapi sekarang saya tidak. Jadi Yesus pun diubah sudah. Tidak ada, tidak boleh. Itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya. Jadi tradisi, cerita tradisi yang tidak boleh diubah. Satu-satunya cerita tradisi yang tidak boleh diubah. Karena dia memberikan satu makna yang sangat besar, luar biasa, dan yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak boleh ada part-part yang kita lupa, macam itu tangon. Ada part yang ada part yang boleh dilompat-lompat. Banyak tangon saya dengar dulu Bapak baca untuk kami, cerita untuk kami, tapi saya lupa sudah sekarang. Tetapi tentang kelahiran Yesus, saya ingat waktu saya masih sekolah rendah, hari Christmas lah yang paling hari yang istimewa bagi kami. Saya ingat juga tidak boleh beli baju. Si Iti pergi buat kami dari kain sarung baju baru. Dan itu pun sudah cukup berarti untuk saya boleh pergi Christmas tahun itu. So ada kain sarung yang dijahit tangan untuk saya boleh pakai dress. Jadi kenapa? Satu yang istimewa mengenai Christmas tentang Yesus lahir dirayakan. Dan yang saya pikirkan adalah waktu itu masih kecil adalah saya mesti memiliki penampilan yang baik pada waktu kelahiran dia. Dan saya pun tidak tahu. Dia juru selamat dan saya tidak tahu macam mana dia selamatkan kami. Atau dia selamatkan saya dari mana. Masih kecil tidak tahu apa itu dosa. Tapi yang saya tahu, saya perlu menampilkan diri saya di hadapan siapa yang lahir pada waktu. Siapa yang diraikan. Kalau kita boleh pergi kepada hari jadi kawan-kawan atau keluarga lain dengan pakaian yang tertib, pakaian yang bagus, pakaian elok. Kelahiran Yesus bukan hanya perlu kita berpakaian elok, tetapi dari dalaman dan dari luaran kehidupan kita perlu segenapnya adalah untuk Tuhan. Perlu segenapnya untuk Tuhan. Tuhan tidak mau memandang kita sempurna ataupun kita ini begitu bersih, tapi yang Tuhan mau adalah segenapnya. Bila kita datang kepada Dia, yang Dia tuntut daripada kita adalah segenapnya, yaitu tubuh, jiwa dan roh kita. Itu yang akan membuatkan kita akan bertindak balas kepada apa-apapun yang sedang disampaikan. Bukan hanya firman Tuhan, tapi dalam pujian penyembahan, dalam doa, kita ada satu respon. Kalau kita benar-benar membawa persembahan hidup kita, seluruh tubuh, jiwa dan roh kita, itu akan dinyatakan daripada bagaimana kita respon kepada firman Dia, kepada doa, dalam doa dan dalam pujian penyembahan. Kelahiran Yesus sudah dinyatakan sejak manusia jatuh dalam dosa lagi. Dia bukan hanya cerita karena Tuhan tiba-tiba pada waktu itu, inilah akan saya buat. Tuhan tidak ada pikiran yang plan A, plan B, plan C sejak permulaan zaman ini, karena Dia tahu manusia itu akan jatuh dalam dosa dan hukumannya adalah mati. Kita tahu cerita Dia tentang buah pengetahuan yang baik dan buruk, dan siapa yang membuat manusia itu berdosa adalah
si ular itu, yaitu iblis, dan disitulah kutuk dosa telah menimpa manusia, dan semua yang keluar dilahirkan daripada rahim seorang wanita. Jadi sejak daripada itu, satu perseteruan ataupun satu permusuhan yang hebat di antara keturunan si ular dan keturunan manusia itu. Dan secara singkat ya, keturunan manusia itu adalah, bila kita baca di Matius pasal 1, kita akan melihat daripada Abraham kepada Daud 14 keturunan daripada Daud, dari Daud sampai, saya tidak hafal berapa, kamu boleh baca Matius pasal 1. Dari keturunan, ada 42 keturunan sebelum sampai kepada Yesus yang lahir sebagai bayi. Keturunan. Itulah Tuhan berkata, keturunan ular itu dan keturunan perempuan itu akan bermusuhan, tapi di keturunan perempuan akan merembukan kepala si ular. Itu satu nubuatan tentang kelahiran Yesus, bukan hanya sebagai juru selamat kita daripada dosa kita, tetapi dia adalah satu nubuat bagaimana kita benar-benar dimenangkan daripada dosa. Bukan hanya dikeluarkan, tapi dimenangkan. Bermaksud kita dimenangkan adalah bila kita bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus dan kita menerima Roh Kudus, di mana kita bertindak balas terhadap Injil itu, dosa langsung akan dibinasakan. Dosa itu langsung dibinasakan. Dan rencana maut terhadap kita akan sepenuhnya dibatalkan. Tidak berkuasa atas kita lagi. Bila keturunan manusia itu diremukkan, keturunan manusia itu meremukkan kepala ular itu adalah pada waktu dia dinyatakan bermula pada waktu anak itu dilahirkan. Sebab di Matius berkata, janganlah kau takut. Dia berkata kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Dia akan lahir menjadi juru selamat kepada kita. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Maksudnya dialah Allah yang telah yang dalam perjanjian lama, di mana bila umat berseru kepada dia akan turun seperti tiang awan, dia akan menyertai mereka seperti tiang api. Dan bila nabi-nabi mengadakan khotbah persembahan, Roh Tuhan akan bekerja atas mereka. Dan pada waktu umat Israel membuat kemah suci, ada awan kemuliaan turun yang menaungi ataupun mengesahkan bait suci itu adalah kudus bagi Tuhan. Itulah Allah perjanjian lama. Dan Allah yang tidak kelihatan. Di Kejadian 1 yang berkata bahwa Roh Allah melayang-layang di permukaan bumi. Itulah Allah yang kita sembah di perjanjian lama. Dan Allah yang tidak kelihatan itu sekarang telah menyatakan diri dia dalam rupa manusia. Dan dia bukan hanya separuh manusia dan separuh Allah, tapi dia adalah sepenuh manusia dan sepenuhnya Allah. Jadi segala keilahiannya tidak berkurangan waktu dia dilahirkan sebagai bayi. Tidak kurang. Dan dia bukanlah separuh manusia yang tidak tahu kita punya pergumulan, kita punya kelemahan, kita punya kegagalan, kita punya masalah-masalah. Tapi cuma desanya dia dengan kita adalah bayi dengan kita adalah dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Minggu lalu Christmas kami, ramai orang komen sebab kami punya pelakon Yusuf dan Maria jauh-jauh. Maria jauh-jauh mereka berjalan dan jauh-jauh. Orang cakap patut itu Yusuf pergi menunggu macam bawalah isteri dia bagus-bagus kan dengan itu apa, sebab dia perut dia besar sedang mengandung. Mereka pergi ke Yerusalem untuk baci. Dan saya pikir apa saya punya jawaban kalau saya boleh cakap. Pertama, takkanlah pula dia pemuda tu dia ada kaitan dengan ini si Maria ni yang sedang berlakon ni, dan tidak boleh suka-suka mau
pegang Ka'bah. Tapi ada satu pewahyuan yang saya dapat dari situ adalah Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria pada sepanjang masa, sedangkan orang Yahudi bila mereka sudah tunang, mereka sudah dipanggil Mr. and Mrs. Dan sebab mereka sudah sebagai suami dan istri. Tapi dalam dalam satu jangka masa barulah laki itu akan balik dan ambil itu Mrs. yang tinggal bersama, dan apa yang disediakan dalam rumah. Dan ini Yusuf, dia tidak bersama-sama dengan Maria, tapi tidak kasih tinggal dia. Sebab Yusuf rencana untuk kasih cerai Maria bila dia tahu Maria sedang mengandung. Tapi malaikat datang kepada dia dan berkata, jangan ceraikan dia, sebab anak dalam kandungan Maria adalah kudus, dari Roh Kudus. Dan Yusuf jaga Maria tapi tidak bersama-sama dengan dia. Dan disitulah saya berkata, oh, Yusuf tidak sama-sama dengan Maria, mungkin dia tidak sentuh, sebab dia tahu Maria sedang dalam ada tahap kekudusan yang tinggi, di mana Roh Kudus sedang berada di dalam kandungannya, sedang membentuk bayi sebagaimana kita manusia, wanita-wanita kita sedang mengandung. Roh Kudus sedang mengerjakan bayi itu, sebab itulah bayi itu kudus. Dan Yusuf tahu kekudusan Maria, dia tidak boleh suka-suka ambil, dan Tuhan titipkan Maria kepada dia pada waktu untuk jaga. Oh, saya ada jawaban lah. Kenapa itu Yusuf, pelakon Yusuf kami, Maria di situ sentuh pun tidak, pegang pun tidak. Orang komen begitu. Dan bagaimana kelahiran Yesus adalah satu kelahiran yang luar biasa. Dia lahir seperti kita, tetapi dalam satu level yang lain. Dan bila anak itu lahir, kenapa bukan dari dulu Yesus dilahirkan? Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, berapa kali umat Israel bersilih ganti, ditindas oleh bangsa lain. Dan waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan utus, bangkitkan satu orang untuk menyelamatkan mereka. Bahwa mereka berperang, bahkan ada yang mereka Israel apa yang berperang sudah. Tuhan, hakim ini berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sendiri berperang bagi umat Israel. Luar biasa juga. Tetapi kenapa waktu itu dan Tuhan tidak lahir? Dan kenapa pada waktu bangsa-bangsa lain juga yang tidak percaya kepada Tuhan yang Esa itu beribadah kepada Allah lain, dan kalau mereka mati, mereka tidak akan pergi kemana-mana. Kita sudah tahu mereka tidak akan pergi ke tempat yang hidup kekal. Kenapa tidak waktu itu? Kenapa Tuhan lahir pada waktu Maria dan Yusuf? Kalau kita pikir kenapa, jawabannya adalah Tuhan punya timing itu sangat tepat. Tuhan punya timing sangat tepat, di mana keadaan manusia menjadi semakin dahsyat kejahatan dia. Sebab firman Tuhan berkata bahwa dunia akan semakin jahat. Dunia akan semakin turun dan akan menuju kepada kebinasaan. Dan dalam timingnya Tuhan, saya tidak boleh katakan kenapa, tapi yang saya tahu dalam timingnya Tuhan, dia datang dalam keadaan yang manusia tidak akan pandang dia sebagai seorang yang terhormat sebagai manusia. Tetapi yang Tuhan mau adalah Tuhan mau menyatakan maksud kelahirannya bukan karena dia mau berperang bangsa ke bangsa, tetapi dia mau menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah Tuhan tidak dilahirkan di tempat yang indah, mewah, selesa. Tujuan adalah supaya manusia tahu yang dia selamatkan kita dari adalah dosa, bukan daripada perang. Sebab
Selama hakim terakhir di Perjanjian Lama, kita boleh baca juga di dalam Perjanjian Lama, buku terakhir adalah hakim yang nabi yang terakhir adalah Maliaki. Dan selepas Maliaki, selama 400 tahun manusia mengalami zaman kegelapan. Masa kegelapan bagi umat Israel, yaitu satu jangka masa di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di situ bukan bermaksud manusia tidak ada kerinduan. Manusia sangat mencari Tuhan, tetapi yang disebut masa kegelapan ini adalah tidak ada pewahyuan. Tidak ada nabi yang boleh bersekutu dengan Tuhan dan dia boleh mendapat pewahyuan, dia boleh mendapat firman daripada Tuhan. 400 tahun. Manusia pada waktu itu sangat menginginkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya pada waktu bila kita begitu suara kita terdesak untuk minta tolong, pada waktu kita dalam keadaan bahaya kan? Waktu kita dalam keadaan bahaya, waktu kita terdesak, waktu kita tidak ada pertolongan lain sudah yang kita boleh dapat. Baru kita berteriak minta tolong. Kalau kita sedang tenggelam dan kita tidak tahu berenang dan kita mau tahu kita akan mati, tapi kita mau hidup, apa kita buat? Kalau kita nasional, kita akan teriak minta tolong. Orang yang yang tidak kuat bercakap pun mungkin akan suara dia sangat teriak. Lebih tinggi daripada pitch seorang penyanyi profesional. Pada waktu inilah tidak ada pernyataan daripada nabi, tidak ada suara Tuhan, tidak ada nubuatan-nubuatan didengar, dan penindasan agama di mana Antiochus waktu itu melarang Taurat dibacakan, bait suci dikotorkan, dan orang-orang Yahudi dipaksa menyembah berhala. Dan ada satu cerita dalam 400 tahun itu, saya belum baca sepenuhnya, ada pemberontakan KKB. Semua itu terjadi dan umat yang percaya kepada satu Tuhan, bukan kepada Yesus, satu Tuhan yang dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Janganlah menyembah berhala lain, Allah lain, dan janganlah kamu membuat patung yang serupa dengan dia. Mereka dianiaya oleh ajaran-ajaran Farisi, Saduki, dan agama-agama yang lain. Tidak ada kehidupan rohani yang begitu memikat hati Tuhan. Itulah zaman 400 tahun. Dan manusia mulai berseru kepada Tuhan dengan lebih keras di dalam jiwa mereka. Mereka berseru kepada Tuhan dari dalam lubuk hati mereka dengan lebih terdesak. Seperti mana waktu mereka ditindas. Mereka ditindas dan mereka berseru dan Tuhan bangkitkan seorang hakim. Tapi waktu mereka sudah menang, mereka buat balik salah mereka dan Tuhan kasih biar bangsa lain menindas mereka dan mereka berseru kepada Tuhan. Tapi ini seruan 400 tahun ini adalah seruan yang sangat berbeza daripada tahun-tahun penindasan mereka. Dan Tuhan dengar. Dan disitulah timing Tuhan. Di mana manusia punya harapan untuk mendengar daripada Tuhan. Nabi-nabi menjadi seperti umat yang seperti biasa, tidak ada nampak kewibawaan mereka, kewibawaan rohani. Disitulah Tuhan berkata, Gabriel, sekarang masanya tiba. Pergi kepada seorang bernama Maria, seorang yang masih muda, masih perawan. Dan katakan begini. Kamu akan melahirkan, kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan hendaklah kau menamakan dia Yesus. Inilah masanya. Dan waktu itu
umat Israel dalam keadaan kritik juga, di mana Roman sedang menindas mereka dan pajak cukai dikenakan sangat tinggi dan penipuan-penipuan dan terjadi di dalam sistem keuangan, korupsi, dan disitulah umat Israel mengalami satu yang luar biasa, di mana pada suatu malam para gembala sedang menggembalakan domba dengan dalam doa dan penuh harapan bahwa ada keajaiban terjadi, di mana Tuhan akan datang seperti seorang panglima, seorang askar komando dengan pedang yang sangat-sangat berkilau dan akan membinasakan seluruh tentara Roma yang menindas mereka pada waktu itu. Dan pada waktu yang sama, di sebelah timur ada orang-orang Majus yang sedang menantikan, yang sedang menelaah itu hukum Taurat, dan mereka melihat satu pewahyuan tentang pelepasan bahwa seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja, dan mereka mau menyokong itu. Mereka mau menyokong itu, dan mereka bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan tunjukkan mereka bintang timur. Dan mereka ikut sampai kepada Herodes, dan Herodes berkata, oh kalau begitu kamu pergilah cari itu bayi dan balik kepada saya dan kasih tahu, sebab saya pun mau menyembah dia. Dan waktu mereka keluar daripada Herodes, dan nampaklah itu bintang timur menampakkan diri dia dan membawa mereka dengan berhenti tepat di atas bayi Yesus sedang terbangun. Cerita kelahiran Yesus adalah satu yang luar biasa. Luar biasa. Satu yang kalau kita selami dengan sepenuhnya, kita tidak akan kemana-mana tanpa kelahirannya. Sebab tanpa kelahirannya tidak ada Injil yang akan membawa kita kepada keselamatan. Kalau Yesus tidak menjelma menjadi manusia, tapi kita ingat, bukan hanya dia menjadi manusia. Di Yesaya berkata, dia mencari orang. Tuhan mencari orang yang benar. Tuhan mencari orang yang tidak ada dosa, tidak ada celah, tapi nampaknya tidak ada. Sebab itulah dia sendiri turun ke dunia menjadi korban domba persembelihan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal bila kita hidup menurut rencana keselamatan yang dia telah tunjukkan kepada kita. Dalam kekristenan kita tidak dibina atas dasar pendapat manusia. Kalau kita pergi kepada teologi, kita akan melihat, oh mungkin ini, itu palungan yang bayi Yesus sedang baringkan itu ada panjang sikit, ada yang empat sikit, ada yang warna coklat, ada yang warna kelabu-kelabu. Memang itu semua tidak tertulis dalam Alkitab. Tetapi banyak teologi yang muncul untuk menekankan itu, sehingga waktu kita mau merayakan Christmas, kita akan pikir mana yang sesuai untuk itu, manger, itu palungan. Tetapi kita sangat bersyukur karena kita tidak terikat dengan itu. Kita tahu bahwa kehidupan Kristen karena kelahiran baru dibina atas penyataan ilahi, bukan pendapat manusia. Hanya bermula daripada palungan yang bentuknya apa ini. Dan kehidupan Kristen kita dibina atas penyataan ilahi, sehingga doa kita tidak payah ada itu fashion. Tidak ada fashion ataupun tidak ada keseragaman. Mesti ini semua berdoa dan kita sama-sama duduk. tidak ada. Sebab kita yang telah mengalami kelahiran baru adalah kehidupan Kristen yang
dinyatakan oleh kuasa ilahinya Tuhan. Allah menyatakan malaikat Gabriel kepada Maria, dan dia tidak memberikan kepada Maria pilihan. Dia tidak memberikan kepada Maria pilihan. Dia berkata, saya suka baca ayat itu. Dalam bulan yang ke-6 di Lukas pasal 1 ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Dan ayat ke-32, 33 menyatakan kenapa. Inilah maksud saya, Tuhan tidak minta kebenaran kepada Maria. Dia memberikan satu pernyataan, statement kepada Maria, ini yang akan jadi kepada dia. Sebab kenapa? Dia memberikan statement kepada Maria, pernyataan, karena apa yang sedang akan terjadi kepada Maria itu adalah sesuatu yang tidak boleh diubah suai. Diubah suai. Anak itu harus lahir seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan kita baca tadi, yaitu Yesaya 95 ayat 6. Maksudnya adalah, ini adalah penggenapan tentang kelahiran juru selamat yang akan menyelamatkan mereka daripada dosa, bukan daripada kerajaan Romawi, bukan daripada bangsa-bangsa lain yang menindas mereka. Dan apa yang tindakan Maria di situ adalah dia minta kepastian. Dia minta kepastian bagaimana itu terjadi. Dan malaikat itu di 35 menyatakan bagaimana ia dapat mengandung, yaitu Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu engkau akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria bukan seorang yang sempurna ilahinya. Dia bukan seorang yang tanpa berdosa, sebab dia dilahirkan dari ibu dia. Maria bukan seorang yang disembah, tapi dia dikaruniai kasih karunia. Dia bukan ditinggikan, tapi dia di favor, dia dipilih, dia ditentukan. Tapi kunci daripada kelahiran Yesus di sini adalah namanya. Nama Yesus adalah sama dengan perkataan YHWH atau Yehova dalam perjanjian lama, yaitu Allah telah menjadi juru selamatku. Anak kealahannya tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran, tetapi anak ada kelahiran dan ada keakhirannya. Jadi maksudnya di sini adalah kelahiran Yesus adalah mengenai namanya dan siapakah dia. Dan
Dia adalah roh yang bekerja seperti yang saya cakap tadi, waktu di Kemah Suci, waktu umat Israel berseru, ada kemuliaan Tuhan, ada tiang awan, tiang api, dinyatakan dalam rupa manusia itu sebagai korban. Dan seluruh kepenuhan, ada kepenuhan kealahan, kepenuhan kemanusiaan ada di dalamnya. Tetapi itu tidak akan terjadi apabila Maria tidak berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut firman. Mari kita bangkit berdiri jemaat. Tahukah kita bahwa kita adalah Maria? Jemaat ini adalah Maria. Jemaat yang akan melahirkan anak yang boleh menjadi korban untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana itu perkara terjadi? Kita mengalaminya sebenarnya. Setiap kita, asal kita sudah dibaptis dan terima Roh Kudus, selepas kita bertobat, kita mengalami apa yang Maria alami. Karena kita berkata, jadilah kepadaku. Bagaimana kita boleh menjadi seperti Maria? Adalah kita akan melahirkan bayi-bayi. Jemaat ini akan melahirkan bayi-bayi Kristen. Kamu tidak bilang maksud Kristen. Di perkataan Kristen pertama kali disebut di Antioquia, kita baca di Kisah Para Rasul, di mana dia adalah satu ejekan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Semasa pelayanan Yesus, mereka bersama-sama dan mereka mengalami kekuasaan pelayanan Yesus pada waktu itu. Dan waktu Yesus telah diangkat ke surga, mereka teruskan pelayanan, ajaran yang Yesus telah sampaikan. Dan mereka, orang mereka, ini Kristus, Yesus kecil. So Yesus adalah nama Tuhan, tapi Kristus adalah dimaksudkan yang diurapi, sama dengan Mesias. Sama maksudnya yang diurapi. Dan Kristus, jadi mereka diolok, inilah Kristus kecil. Semua yang memerintahkan nama Yesus mereka dipanggil Kristus. Kristus kecil. Dan bila mereka menyampaikan Yesus, umat dijamah dan mereka bertobat, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus, mereka menerima karunia Roh Kudus, dan mereka menjadi tergolong di dalam itu Kristus kecil itu, yaitu Kristen. Dan mereka menjadi satu kumpulan Maria yang melahirkan sekali lagi umat yang akan menjadi Kristen. Dan kita jemaat, asal kita sudah bertobat, mentaati itu Injil, dilahirkan kembali dari air dan roh. Tradisi tetap sama, tidak boleh berubah. Kita akan menjadi Maria. Kita akan melahirkan Kristus kecil yang menjadi Kristen, yang percaya kepada pengajaran Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada kelahiran baru sebagai rangka keselamatan, percaya kepada hanya kekudusan yang akan membuat kita boleh melahirkan. Kita tidak boleh dipisahkan dari kekudusan Tuhan. Seperti Maria melahirkan Roh Kudus, bayi itu dalam naungan Roh Kudus. Kita perlu berada dalam naungan Roh Kudus. Jemaat ini perlu berada dalam naungan Roh Kudus untuk melahirkan Kristus kecil, yaitu Kristen, umat yang dilahirkan kembali dari air dan roh. Jadi kelahiran Yesus, Christmas, hari Natal, setiap tahun kita rayakan tradisi apostolik, bukan tradisi yang dunia ini buat, yaitu hanya mengingat dia lahir, tapi tradisi apostolik, di mana kelahirannya untuk membawa damai sejahtera kepada manusia, pendamaian manusia dengan Tuhan, supaya manusia itu boleh bertobat, dilahirkan kembali, dan mereka akan hidup sebagai Maria yang boleh melahirkan dan hidup dalam kekudusan, terpisah dari dunia untuk melahirkan anak-anak baru dalam kerajaan Tuhan. Jemaat ini perlu berada dalam satu tahap kekudusan untuk menjadi Maria yang melahirkan anak-anak dalam kelahiran baru. Jemaat ini
Jadi, jika kita percaya bahwa kita adalah umat yang merayakan hari Natal dengan tradisi apostolik, adakah kita mau bertindak balas seperti Maria? Jadilah sepertiku, kepadaku seperti yang Tuhan inginkan. Aku mau menjadi seorang yang boleh melahirkan umat. Aku mau menjadi seorang yang melahirkan umat yang dilahirkan kembali dari air dan roh. Inilah yang kita akan rayakan bersama setiap masa, bukan hanya pada hari Christmas saja, setiap masa. Haleluya. Bagaimana kita lahirkan? Kesaksian kita. Bagaimana kita melahirkan? Dalam doa kita. Bagaimana kita melahirkan umat? Melalui kasih kita. Tapi jika di antara kita belum pernah dilahirkan kembali dari air dan roh, kita boleh menjadi Maria dengan bertindak balas, dengan pertobatan, baptisan, dan terima Roh Kudus. Tidak ada cara lain. Inilah tradisi apostolik. Haleluya. Haleluya, Jesus. Tuhan berikan kami hati yang rela, hati yang sanggup Tuhan untuk menjadi seperti Maria, sanggup untuk dipakai, sanggup untuk ya Tuhan Yesus menjadi saksi, sanggup untuk memikul beban yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada cara lain Tuhan, tidak ada yang dapat kami ubah suai Tuhan. Kami tahu inilah satu-satunya cara yang terbaik Engkau berikan bagi kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau menjadi Maria yang sanggup berkata, jadilah sepertiku, seperti apa yang jadilah kepadaku seperti apa yang Engkau inginkan ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami merendahkan diri di hadapan-Mu untuk menunjukkan kesanggupan kami Tuhan, untuk menandakan bahwa kami mampu, kami sanggup karena Roh-Mu yang menaungi kami, bukan oleh kekuatan kami, bukan oleh hikmat kami, tapi oleh naungan Roh-Mu, oleh urapan Roh-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau bekerja di dalam kami, Engkau memakai kami untuk mendoakan keluarga kami, untuk menjadi saksi bagi keluarga dan sahabat-sahabat kami, untuk memberikan ya Tuhan Yesus Kristus, haleluya, perangan kepada semua yang ada sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Glory Jesus. Haleluya. Jemaat, sekurang-kurangnya mari kita menutup mata kita dan katakan kepada Tuhan, saya tidak tahu Tuhan apa rencana-Mu, apa yang Engkau mau sampaikan kepada saya pada saat ini Tuhan. Tetapi saya Tuhan Yesus datang mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh Tuhan Yesus untuk Engkau Tuhan lawan pada saat ini Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan dan berbaharilah batinku dan jiwaku dan rohku Tuhan Yesus. Biarlah apa yang telah berlalu akan Tuhan Yesus berlalu, dan biar apa yang akan datang akan terjadi ya Tuhan seperti apa yang Engkau inginkan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat, mari kita saling mendoakan, sebab jemaat ini adalah Maria di bumi ini, sebab jemaat ini adalah Maria di tempat ini, Maria yang berkatakan sanggup untuk melakukan apapun yang Tuhan rencanakan. Haleluya Jesus. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya Jesus. Glory God. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Dalam pernyataan lawan nama misal ini Bapa. Haleluya Jesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih. Roh damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus bekerja di tempat ini pada saat ini Tuhan. Biarlah roh damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus
seperti yang diumumkan oleh para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, melepaskan Tuhan tempat ini untuk Kau bekerja, mengambil alih Tuhan. Jesus, haleluya. Terima kasih. Jesus, haleluya. Haleluya. Serahkan kepada itu Bangsa. Mari kita nyanyikan satu lagu Natal di hatiku. Sambil kita nyanyikan lagu ini sambil jadikan dia doa. Ya, pemain musik.
firman Tuhan. Kami mengucap syukur bagi firman-Mu Tuhan yang begitu luar biasa, yang senantiasa menyentuh hati kami Tuhan. Kami agung dan mulia rencana-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang teristimewa. Natal setiap hari bagi kami, bagi setiap yang percaya, yang andalkan Engkau. Kami memuliakan Engkau. Engkaulah penghibur yang setia. Engkaulah Bapa kami yang kekal, penasihat kami yang ajaib. Engkaulah Tuhan yang hidup. Engkaulah Tuhan pokok anggur yang benar, dan kamilah renting-rentingnya Tuhan. Kami sadar kami tidak ada makna tanpa Engkau Tuhan Yesus. Bila Engkau berbuah, biarlah kami juga turut berbuah Tuhan. Biarlah kami hidup mengandalkan kekuatan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keilahian-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, glory Yesus, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Setiap hari, setiap minggu, dan setiap tahun akan berlalu Tuhan, tetapi kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk semua. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur kepada firman Tuhan, dan kami mengucap syukur bagi hamba-Nya yang telah menyuarakan isi hatinya Tuhan. Kita percaya bagi pengorbanan, orang bilang Bunda Maria, tetapi kita percaya bahwa Allah lah, Yesuslah yang telah membangkitkan Bunda Maria itu. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih main musik. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan bertawang persembahan. Yesuslah yang mati bagi kita untuk mengampuni dosa-dosa umatnya manusia. Tetapi ada satu dosa yang Tuhan tidak dapat ampuni, yaitu tidak mengampuni orang lain. Semana Tuhan mau mengampuni, tapi Tuhanlah penebus kita yang luar biasa. Haleluya. Dan saat ini mari kita berdoa bagi uang persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kasih dan rahmat-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sebentar lagi Tuhan kami akan menghantar uang persembahan. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur berkat dan kemurahan yang Engkau sudah berikan Tuhan sepanjang masa ini Tuhan. Dan hari ini sempena memperingati akan kelahiran-Mu Tuhan. Bukan tradisi, bukan juga kami memandai-mandai untuk membuat persembahan ini Tuhan, tetapi dengan hati yang tulus, ikhlas Tuhan, kami mau persembahkan sedikit sebanyak yang kami berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan bagi persembahan ini Tuhan, bagi pembangunan kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Kami serahkan.
saatnya kita punya acara sembahyang Christmas akan kita berakhir dan kita akan berdoa bagi penutupan. Dan sekali lagi saya menghormati jemput kita punya pembicara untuk nanti. Belum tutup. Oh, oke. Dan belum lagi tutup pula, masih lagi duduk. Oke, tidak apa-apa, kita jemput kita punya pengacara selanjutnya. Puji Tuhan, Shalom. Yesus semua baik dan saya menyambut semua keluarga ini semua kan, yang dekat, yang jauh. Saya sambut kamu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sorry tadi dia mau tutup sudah, tapi jangan dulu. Jadi sekarang ini ibadah kita sudah habis lah, dan kita akan makan dulu sebab ada lagi lepas itu ada lagi acara lain. Kita akan makan dulu jam 12 sudah. Siapa sudah lapar? Ada yang tiada ketinggalan menanggap tiada sarapan. Dan saya ucap terima kasih kepada pengkepala undangan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sorry, saya tidak pandai berbunga-bunga bahasa direct. Jadi kita akan makan dulu. Kita akan makan, baru kita ada acara seterusnya, dan nanti baru kita tutup sama-sama. Dan jangan balik. Tidak boleh balik kalau belum doa ya. Oke. Jadi sebelum kita berdoa untuk makan, selepas kita berdoa makan, kita mau bergambar dulu. Bilang Ibu Gembala kami sebelum ubah itu size. Kita akan bergambar untuk kenang-kenangan, dan baru kita akan susun meja untuk kita makan. Oke, boleh kan? Oke, jadi mari kita berdiri. Saya persilakan Pastor Nick untuk berdoa makan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus menikmati firman-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, di mana kami akan jamuan Tuhan, atau berkati biar bisa berkat Tuhan jasmani. Semua kita kembalikan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi dengan kedar segera kita mau bergambar. Tolong dulu kasih. Bolehlah kasih sedia. Hari ini kamu mau apa? Yang lelaki berdiri. Oke, kan semalam lelaki yang duduk, hari ini ibu-ibu yang duduk, dan yang suaminya di belakang, pemuda-pemudi di sini, dan anak sekolah minggu di hadapan. Masuk.
Tingnan sana.